Hello students, good morning. How are you today? I hope you're still healthy and may the God protect you and your family at your home. So today we have come to Tema 3, Subtema 2, Lesson 5 and Lesson 6. But before we start our lesson, let's pray first, right? Please fold your hands, close your eyes and prepare your heart. Okay, let's start our prayer. Thank you, Lord, for your protection and your blessing upon us all these days. So now we want to start our lesson. Please bless us and open our mind to get the knowledge. We pray in the name of your Son and Holy Spirit. Amen. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama adalah memahami sifat benda gas. Yang kedua, mengubah satuan massa, atau kamu biasa mengenal dalam kehidupan sehari-hari berat. Yang ketiga, memahami pentingnya hidup sederhana. Nah, untuk itu mari kita pelajari dulu. Yang pertama adalah benda gas. Sebelum mempelajari bagaimana sifat-sifat benda gas, kita perlu mengetahui apa saja contoh-contoh benda gas. Yang pertama adalah udara. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar balon. Bukan balonnya yang benda gas, tetapi udara yang ada di dalam balon itu benda gas, ya. Nah, kalau balon saja itu benda padat, tapi kalau udara yang ada di dalam balon itu benda gas, udara ya. Yang kedua adalah awan. Nah, awan adalah salah satu contoh benda gas. Yang ketiga adalah nih yang kamu tahu kan, ini adalah asap ya. Jadi asap itu termasuk contoh benda gas. Yang keempat adalah uap air. Nah, uap air itu termasuk contoh benda gas. Kelima adalah salah satu contoh benda gas adalah liquefied petroleum gas. Nah, ini biasa dipakai di rumah tangga sebagai bahan bakar ya, karena lebih praktis dan lebih nyaman ya. Namanya yang kamu biasa bilang LPG ya, liquefied petroleum gas ya. Jadi dalam tabung ini ada LPG ya. Nah, itu tadi contoh-contoh benda gas ya, ada udara, ada awan, ada asap, ada uap air dan LPG contohnya. Nah, sekarang menurutmu ya, dari benda-benda gas tadi apa saja sifat-sifat dari benda gas tersebut? Kamu coba kamu pahami sendiri. Nah, untuk membantu kamu memahaminya, mari kita perhatikan video berikut ini ya. Kita kenal dulu yang namanya dengan benda gas. Ya, perhatikan. Ya, bentar ya. Benda gas. Nah, benda gas itu sangat sulit diamati. Nah, biasanya benda gas dapat dirasakan. Nah, contohnya adalah ketika kamu melihat adanya dahan pohon yang bergerak karena tertiup angin. Angin adalah udara yang bergerak. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak meniup balon. Nah, ketika dia meniup balon, ya, ketika dia meniup balon, udara mengisi semua ruangan dalam balon sehingga balonnya mengembang. Nah, kemudian ya, bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya.
Contohnya di balon. Jika bentuk balon bulat, maka bentuk udaranya juga bulat. Kemudian, jika balon berbentuk lonjong, maka bentuk udara juga berubah menjadi lonjong. Nah, kesimpulannya adalah benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, atau volume dan bentuknya itu berubah-ubah, ya. Kemudian benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah, ya. Nah, itu tadi contoh. Oke, sebentar ya. Itu tadi contoh sifat-sifat benda gas. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari yang kamu lihat tadi. Nah, jadi apa saja yang sudah kamu ketahui tentang bersifat-sifat benda gas dari yang kamu perhatikan tadi? Nah, yang pertama, sifat benda gas ini yang pertama adalah bentuknya berubah sesuai wadah. Kalau kamu meniup balon bulat, maka bentuk udaranya itu akan ikut bulat. Tapi kalau kamu pindahkan dia ke balon yang berbentuk lonjong, maka udaranya akan berbentuk lonjong. Itu contohnya ya. Yang kedua adalah volumenya selalu berubah-ubah. Nah, benda gas ini dia tidak tetap, ya, volumenya itu selalu berubah. Beda dengan benda padat dan benda cair. Kalau benda padat dan benda cair volumenya tetap. Tapi kalau benda gas volumenya itu tidak tetap atau berubah-ubah. Kemudian menekan atau menyebar ke segala arah. Nah, tadi ketika kamu niup balon, itu balonnya akan mengembang ke segala arah. Itu contoh sifat benda gas. Jadi 3 hal yang kamu pelajari dari sifat benda gas adalah pertama, bentuknya berubah sesuai wadah, volumenya tidak tetap atau berubah, kemudian menyebar atau menekan ke segala arah, ya. Nah, sekarang kita perhatikan alat ukur massa. Nah, atau alat ukur berat. Nah, yang pertama ada timbangan beras. Namanya saja timbangan beras, pasti digunakan untuk mengukur beras, kan? Yang kedua adalah timbangan badan. Nah, timbangan badan ini biasa kamu temukan di posyandu atau rumah sakit untuk mengukur massa badan kamu, ya. Nah, ini biasa di sekolah juga ada ya, harusnya. Sekolah juga ada untuk mengukur berat atau massa tubuh kamu. Kemudian ada namanya timbangan kue. Nah, timbangan kue ini biasanya digunakan untuk mengukur massa, ya, benda-benda yang sedikit dalam satuan kilogram tapi jumlahnya sedikit. Ada gula pasir, kemudian ada tepung, tapi jumlahnya sedikit, ya. Kemudian ada timbangan gantung. Nah, kalau di perkampungan, biasanya timbangan gantung ini dipakai untuk menimbang beras. Tapi kalau di perkotaan, biasanya timbangan gantung ini dipakai di posyandu atau tempat-tempat kesehatan lainnya untuk menimbang massa balita atau bayi. Ya, jadi kalau kamu ke posyandu, itu biasanya ada timbangan gantung untuk mengukur massa tubuhmu. Ya, kemudian ada timbangan warung namanya. Nah, timbangan warung ini biasa dipakai oleh penjual-penjual di pasar untuk mengukur massa buah dalam jumlah yang besar. Itu tadi mengukur bisa juga gula atau tepung, tapi dalam jumlah yang besar, ya, jumlahnya banyak. Oke, nah, mereka biasanya pakai timbangan warung. Kalau pakai timbangan kue tadi itu hanya sedikit saja, ya. Kemudian yang terakhir ada neraca, ya, alat ukur terakhir ada neraca. Neraca ini biasanya ada 2 lengan dan salah satu lengannya itu diletakkan bisa emas atau logam-logam yang lain, bisa perak atau besi dan lain-lain, ya. Itu adalah contoh alat ukur massa. Baru kita masuk ke satuan massa atau satuan berat. Nah, ada beberapa satuan. Kalau satuan panjang dan jarak kemarin ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter.
Satuan massa atau berat sama, hampir sama saja. Meternya aja kamu ganti dengan gram. Ada kilogram, kemudian ada hektogram, dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram, terakhir. Nah, ada juga ons ya. Ada ons. Ya, ons ini sama dengan hektogram ya, sama dengan hektogram. Nah, kalau dari kilogram ke hektogram itu dikali 10. Begitu juga dengan hektogram ke dekagram. Dikali 10. Dari dekagram ke gram juga dikali 10. Nah, setiap kali turun satu tangga itu kamu kali dengan 10. Bagaimana sebaliknya? Kalau dia naik satu tangga maka dibagi 10. Miligram ke sentigram dibagi 10. Dari sentigram ke desigram dibagi 10. Begitu seterusnya ya. Hanya perkenalan saja. Nah, sekarang kita mau mengubah dari kilogram ke gram ya, dari kilogram ke gram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Bagaimana caranya ya? 1 kilogram itu 1 kita kali dengan 1000. Maka hasilnya sama dengan 1000 gram. Bagaimana dengan 2 kilogram? Mau kita ubah ke satuan gram. Jadi kita tulis dulu 2-nya, lalu kita kali dengan berapa tadi? Kali dengan 1000. Maka hasilnya adalah 2000 gram. Ini sama dengan mengubah dari kilometer ke meter. Ya, jumlahnya sama. Caranya sama. Satuannya saja yang berbeda. Kalau kilometer ke meter itu satuan jarak, sedangkan kilogram ke gram itu satuan massa atau berat. Nah, kemudian kita coba mengubah 9 kilogram. Kita ubah ke ya gram. Nah, caranya 9-nya dulu kita tulis ya. 9 kita kali dengan 1000. Maka hasilnya adalah 9000 gram ya. Nah, bagaimana kalau ada timbangan? Kita disuruh menghitung timbangan dalam bentuk kilogram dan gram. Nah, kalau sudah ada kilogram, perhatikan ini satuannya sudah ada dalam kilogram. Berarti angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan satuan dalam 5 kilogram. Nah, yang ditimbang di timbangan ini adalah ya jagung. Ada beberapa jagung yang ditimbang hingga jarumnya menunjuk angka 5. Nah, awalnya itu jarumnya menunjuk angka 0 dulu. Ketika setelah ditimbang, ya, diletakkan jagung di atas timbangan, jarumnya itu akan berputar nanti. Berputar dari 0 ke 1, ke 2, terus sampai sesuai dengan massa jagung tadi. Ya. Nah, jarumnya menunjukkan angka 5. Maka, ya, massa jagung yang ditimbang ini adalah 5 kilogram. Ya, 5 kilogram. Nah, 5 kilogram ini mau kita ubah juga ke gram. Bagaimana? Sama seperti yang tadi. Tulis dulu 5-nya, kemudian kita kali dengan 1000. Kali 5 kali 1000, hasilnya sama dengan 5000 gram. Ya, jangan lupa tanda titik. Kemudian kita coba mengubah dari kilogram ke ons. Atau ons tadi sama dengan hektogram. Ya. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kalau ke gram tadi 1000 gram. Tapi kalau kilogram ke ons itu hanya 10. Maka 5 kilogram kalau kita ubah ke ons 5 dikali 10 sama dengan 50 ons. Bagaimana dengan 12 kilogram? Kita ubah ke ons ya. 12 kita kali 10 ya. Hasilnya adalah 120 ons ya. Nah, sekarang kita ubah lagi coba dari ons ke gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Bagaimana dengan 7 ons? Berarti 7 kita kali 100. Hasilnya 700 gram. Kalau 15 ons, ya kita ubah ke gram. Tulis dulu 15, lalu kita kali dengan 100 tadi. 15 kali 100 hasilnya sama dengan 1500 ons. Ya. Nah, contoh soal cerita. Ya. Ibu membeli 4 kilogram ayam dan 3 ons bawang merah. Berapa gram bahan masakan yang dibeli ibu? Nah, perhatikan dulu. Ada 4 kilogram ayam dan 3 ons. Ya, tulis. 4 kilogram
ditambah dengan 3 ons, lalu sama dengan mau diubah ke gram. Sama dengan titik-titik gram. Kita ubah dulu yang 4 kilogram ke gram. Nah, tadi kalau kilogram ke gram, kita kali dengan berapa? 1000. Maka 4 kita kali dengan 1000. Tutup kurung. Turunkan tanda tambah, ya. Sekarang kita kerjakan lagi yang 3 ons, ya. Nah, ons tadi ke gram itu dikali 100. Maka 3 ons, 3 kita kali dengan 100. Tutup kurung. Sekarang kita kerjakan yang perkalian. 4 kali 1000 sama dengan 4000 gram ditambah dengan 3 dikali 100 sama dengan 300 gram. Kita jumlahkan 4000 gram tambah 300 gram, hasilnya adalah 4300 gram. Ya. Nah, terakhir adalah tentang hidup sederhana. Hidup sederhana itu apa sih? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebihan, ya. Apa saja sifat-sifat hidup sederhana? Pertama, hemat. Artinya berhati-hati membelanjakan uang. Nah, belilah barang-barang yang wajib kamu yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi uang itu dipakai untuk membeli barang-barang yang memang ya barang-barang yang memang perlu atau dibutuhkan. Ya. Nah, hemat ini tidak hanya berhubungan dengan uang, tetapi perhatikan gambar. Ya, ini gambar seorang anak sudah memadamkan atau mematikan, tidak menghidupkan televisinya, memadamkan televisinya ya. Nah, kenapa disebut hemat? Karena kamu bisa menghemat listrik, ya, menghemat penggunaan listrik dengan cara, ya, contohnya nih, kalau kamu tidak menonton televisi, tinggal kamu padamkan saja televisi, atau di dalam kamarmu ada AC. Ketika kamu tidak berada di dalam kamar atau tidak ada satu orang pun di dalam kamar, kamu matikan AC-nya. Itu menghemat listrik, ya. Kemudian cermat. Cermat itu maksudnya hati-hati memakai sesuatu. Nah, seperti yang diajarkan sebelumnya, menghemat penggunaan kertas. Kertas harus disimpan, buku harus disimpan baik-baik agar tidak robek. Nah, itu termasuk cermat, hati-hati memakai sesuatu. Perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang menyimpan buku bacaannya dengan hati-hati. Ya, dia hati-hati memakai barangnya. Kenapa? Dia simpan bukunya di dalam rak buku agar bukunya tidak rusak. Ini adalah contoh hidup sederhana. Kemudian berbagi. Kalau kamu memiliki sesuatu yang lebih, ya boleh bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu adalah hidup sederhana. Ya. Nah, tugasmu di rumah adalah yang pertama tuliskan 3 contoh benda gas. Apa saja tadi contoh-contoh benda gas. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 sifat benda gas. Nah, kamu sudah tahu tadi kan apa saja sifat benda gas. Yang ketiga adalah kamu cari hasil pengukuran yang jarum ini, ada ikan ditimbang. Kamu cari ini berapa kilogram, ya kan? Ini ada jarumnya nunjuk angka berapa ini, berapa kilogram dia. Kemudian dari satuan kilogram tadi, satuan massa kilogram tadi, kamu ubah ke dalam bentuk gram juga. Ya, silakan kerjakan di buku tulis untuk 3A dan 3B, kirim ke Miss Noni. Untuk 3C, kirim ke Mr. Adel. So, thank you very much for your attention, yeah, and I hope you stay healthy at home with your family. Okay, God bless you.